Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Baik, silahkan Bapak Ibu dan sahabat Dhamma untuk duduk kembali dengan rileks tegak. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Yang terhormat Romo Pandita, Upasaka, Upasika, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma, selamat pagi. Semoga di pagi hari ini terberkahi kesehatan dan kebahagiaan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan sahabat Dhamma? Sadu. Baik. Senang sekali saya di pagi hari ini bisa hadir bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma di Wihara Tantular Sugata dalam keadaan sehat dan bahagia. Karena seperti pagi hari ini, tidak semua orang bisa memiliki kesempatan untuk bersama-sama membahas Dhamma. Kayak tadi, memberi penghormatan kepada Triratna, terus Bapak Ibu meminta tuntunan. Saya sebagai biku hanya mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma untuk 3 perlindungan. Habis 3 perlindungan, terus saya ingatkan caranya untuk berlindung, yaitu 5 moralitas. Itu adalah cara untuk berlindung. Terus dilanjut dengan pengembangan batin, latihan untuk mengembangkan batin. Ini adalah suatu hal yang membahagiakan bagi kita semua, karena masih bisa memiliki kesempatan untuk bersama-sama berkumpul membahas Dhamma. Seperti pada pagi hari ini di dalam Manggala Sutta, Kalena Dhamma Sakanca Etang Manggala Mutamang. Membahas Dhamma pada waktu yang sesuai adalah berkah utama. Mengapa berkah utama? Karena tidak dimiliki oleh semua insan atau semua makhluk. Ada yang tidak memiliki keyakinan kepada Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mereka tidak mau untuk belajar Dharma dan tidak mau untuk mempraktekkan Dhamma. Tetapi bagi Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma di pagi hari ini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang telah tergugah batinnya untuk bersama-sama membahas Dhamma. Baik, Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, saya akan berbagi definisi sebaiknya diperabukan atau dikebumikan. Banyak dari kalangan kita sendiri dan teman-teman kita ini pada bingung dan bimbang. Seharusnya kita ini memperlakukan jenazah dikebumikan atau kremasi atau diabukan. Ada yang ragu, karena biasanya anaknya 4, yang 2 tidak tega dikremasi, yang 2 tega dikremasi, dan ini akhirnya ada perdebatan di antara keluarga, dan bahkan bisa menjadi perselisihan di antara kedua keluarga itu gara-gara jenazah. Banyak kita temui teman-teman saudara kita di luar sana seperti itu kebanyakan. Ya bukan kebanyakan, ada sebagian. Ada yang nggak tega, ada yang ngotot ingin dikremasi, yang satu ngotot ingin dikebumikan.
ini menjadi perpecahan di antara keluarga. Misalnya apalagi satu keluarga ada yang memiliki keyakinan di lain Buddhis. Ini yang satu jangan dikremasi, yang satu ngotot ini dikremasi. Baik, ada beberapa apa sih perabuan atau dikebumikan. Di perabuan itu adalah dikremasi, sedangkan dikebumikan itu dikubur atau dikubur. Ada ini sesuai tradisi budaya masing-masing tempat. Misalnya di Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri ini ada beberapa. Ada yang dikremasi, biasanya teman-teman kita dari Tionghoa, kebanyakan yang di kota-kota dikremasi. Ada yang dikebumikan. Sebagian juga ada yang ditaruh di goa, kayak di daerah Toraja itu ditaruh di goa. Nanti bahkan ada yang 1 tahun sekali ada upacara tertentu, diambil, diganti baju, dimandikan, dibersihkan kotoran. Terus ada lagi kayak di teman-teman di Bali, di daerah Danau Batur sana, ditaruh di bawah pohon trunyang. Ini ada beberapa tradisi dan budaya setempat untuk memperlakukan jenazah. Ini yang di Indonesia. Karena ada beberapa faktor biasanya. Misalnya di kota. Di kota tanah mahal. Tanah mahal, selain gitu setiap tahun harus membayar. Kalau seandainya tidak membayar, bisa diganti yang lain. Ini kata teman-teman yang pernah yang punya keluarga di daerah perkuburan. Sedangkan kalau di desa ada namanya TPU, tempat pemakaman umum. Di situ tidak bayar, secara gratis karena mungkin tanah masih lebar, tanah masih murah, dan di situ difasilitasi oleh pemerintah setempat, misalnya desa ataupun dukuh tertentu, ataupun bahkan ada warga situ iuran untuk membeli tanah untuk tempat pemakaman umum. Kalau di desa kadang seperti itu, ada iuran bayar setiap tahun sekali untuk apa? Untuk yang jaga saja, yang jaga misalnya dari Buddhis ada satu, dari teman-teman Kristiani ada satu, dari teman-teman Muslim ada satu. Nah, namanya kalau di Jawa itu let kubur. Kalau di daerah Jawa Tengah sana let kubur. Itu beliau bertugas untuk membersihkan areal perkuburan itu. Mereka orang-orang yang punya keluarga, sanak saudara yang dikebumikan di situ setiap tahun iuran untuk membayar mereka bersih-bersih di situ. Dan selain gitu mereka juga tanah di situ yang masih kosong bisa ditanami untuk penghasilan mereka. Itu pun kalau di desa. Tetapi kan kalau di kota karena tanah mahal, ya tanah mahal setiap tahun juga masih bayar. Kalau seandainya tidak bayar, bisa digusur, diganti yang lain. Solusinya dikremasi. Ada yang gitu dikremasi, nanti abunya ada yang dititipkan, disemayamkan di tempat-tempat tertentu. Bahkan kadang ada wihara ataupun cetia menyediakan tempat penitipan abu. Ada yang dilarung ke laut. Itu kalau di Indonesia. Kalau di daerah barat atau Tiongkok, di daerah barat sana ada yang dikebumikan dan juga ada yang dikremasi. Karena budaya sana, misalnya sekarang ini di barat sudah ada pengembangan teknologi sekarang ini kan, jenazah itu
dipres, dijadikan saat kecil, nanti dikasih biji pohon. Tergantung, misalnya keluarga ini memilih pohon ini bisa. Di daerah barat sudah ada kayak gitu. Terus ditanam. Ini bagus untuk lingkungan hidup. Berarti misalnya satu bulan satu orang yang meninggal kan, kalau setahun sudah 12 pohon. Itu kalau 1 bulan satu. Udah kalau 5 tahun, 10 tahun bisa jadi hutan lebat. Ini sudah banyak menghasilkan oksigen untuk manfaat lingkungan yang ada di sana. Dan itu juga kalau misalnya ya kan, pohon sudah 10 tahun, 5 tahun udah besar kan, 15 tahun. Kita motong kan, kita merasa gimana, karena di situ adalah keluarga kita. Jadi mau tidak mau kita jaga pohon itu. Jadi akhirnya pohon itu bisa menjadi besar, bisa menjadi berkembang, bisa menjadi hutan yang lebat, bisa banyak menghasilkan dan manfaat-manfaat besar di sana. Oksigen tinggi dan banyak satwa, burung dan sebagainya berada di situ. Ini ada manfaatnya. Dan juga di Tiongkok sana juga ada yang sebagian dikremasi, sebagian disemayamkan atau dikebumikan, karena tradisi dan budaya di sana kebanyakan Taoisme kan, mereka menghormati leluhurnya dengan cara disemayamkan di pemakaman. Nanti setiap tahun mereka bisa ke sana membersihkan. Ini adalah cara penghormatan daerah sana atau tradisi orang Tionghoa sana, Tiongkok yang di daerah Cina. Bahkan lagi ada yang lebih unik di Tibet misalnya. Di Tibet lebih unik, berbeda dengan di Indonesia. Karena di sana miturut sesuai dengan geografis, di sana kan tanahnya bebatuan, dataran tinggi, tanahnya bebatuan, bersalju lagi dingin. Di sana itu kalau gali kan keras, tanahnya batu. Kalau mau dikremasi zaman dulu, dia menghidupkan api kan susah karena salju dingin. Di sana lebih unik, namanya pemakaman langit. Namanya pemakaman langit kalau di sana, di daerah Tibet. Di pemakaman langit ini, misalnya orang tuanya yang meninggal, sanak saudara, dibawa ke puncak gunung dan dipotong-potong, mungkin kecil-kecil atau dipotong-potong, dikasih makan burung. Punya anggapan jenazah yang ada di sana, walaupun mereka sudah tidak hidup lagi, walaupun udah menjadi jasad, menjadi jenazah, itu masih bermanfaat bagi makhluk lain, yaitu burung-burung di sana bisa jadi kenyang, bebas dari lapar, bisa berderma, bahkan selain tubuhnya bisa bermanfaat, seperti Bodhisattva juga pernah waktu menjadi gajah itu kan, menjadi gajah dia terjun dari gunung. Ini untuk menolong orang yang tersesat di hutan itu, dagingnya bisa dimakan, khususnya buat nyimpen air untuk keberlangsungan orang-orang yang masih hidup yang ada di hutan yang tersesat itu. Ini wujud welas asih, bisa bermanfaat, jasad atau jenazahnya ini dikasih makan makhluk lain. Ini kalau di daerah Tibet. Bahkan di Indonesia sendiri, seperti guru kita yang mulia Bante Suryabumi,
beliau juga berpesan kan sebelum meninggal itu untuk mendonorkan kornea matanya. Dan di saat beliau meninggal, kornea matanya ini didonorkan. Ini kornea mata ini bisa bermanfaat bagi makhluk lain yang membutuhkan. Ini guru kita yang ada di Trawas itu, yang mulia Bante Surya Bumi. Beliau mendonorkan matanya. Kornea mata ini juga wujud tubuh ini sudah tidak bermanfaat, tetapi bisa dibermanfaatkan oleh makhluk lain. Wujud welas asih kepada makhluk lain. Terus kalau di India dan di Tripitaka, di India ini kebanyakan itu dikremasi, ada yang dikuburkan juga, tapi kebanyakan sampai sekarang ini dikremasi. Bahkan yang dipercaya oleh masyarakat sana sampai sekarang ini, di pinggiran Sungai Gangga itu ada namanya api abadi. Api ini sudah kurang lebih sekitar 5.000 tahun tidak padam. Api ini dibuat kremasi, jadi hidup terus kan, obat bakar mayat sehari bisa puluhan orang, bahkan sampai antri-antri. Ada hotel. Nah, hotel ini buat penitipan mayat ini. Sebelum karena antri itu pun yang dikremasi di sana itu hanya orang-orang yang berduit. Orang-orang berduit dari golongan yang kasta tinggi seperti Brahmana, Ksatria. Kalau tidak memiliki kasta tinggi, tidak memiliki duit, beliau ini tidak bisa, karena biayanya kan mahal. Misalnya ya, Sungai Gaganya di sini, orangnya meninggalnya di Jakarta. Ini kan membutuhkan akomodasi, membutuhkan biaya. Nah, selain dari sana ke sini, nanti masih antri, ada penitipan di kayak hotel mayat itu bagi orang-orang yang memiliki materi yang lebih ataupun cukup, dan bahkan dari kalangan-kalangan tertentu. Kalau orang yang tidak memiliki materi yang cukup atau orang kelas bawah, ini berat ya, biasanya dia dibakar atau dikremasi di pinggir-pinggir sungai itu, pinggir-pinggir sungai yang di pasir itu. Nanti kalau misalnya ada itu, kebetulan kemarin saya lewat sana kan, kalau misalnya ada kayak ini, kayak tengkorak itu dikerubungin anjing kan, kayunya kan nggak banyak itu kan, paling beberapa. Ini masih utuh kan tengkorak, kadang nggak habis itu. Saya lihat itu dari jembatan itu dikerubungin anjing kayak anjing liar itu di pasir-pasir itu. Sampai sekarang masih ada di seperti itu. Itu kalau di daerah India. Dan kalau di Tripitaka, di Mahaparinibbana Sutta 16, Ananda bertanya kepada Buddha. Ini sutanya akan saya bacakan. Ananda di Digha Nikaya 16 di Mahaparinibbana Sutta. Sutanya akan saya bacakan. Ananda bertanya kepada Buddha atau Begawan. Begawa, apakah yang harus kami lakukan dengan jenazah sang Tathagata? Bagawa menjawab, Ananda, jenazah sang Tathagata harus diperlakukan seperti jenazah para raja pemutar roda. Pemutar roda ini seperti raja agung, penguasa dulu, maharaja, seperti maharaja atau raja agung. Dan bagaimanakah itu Bagawa? Tanya lagi Ananda. Terus Ananda, jenazah para raja pemutar roda dibungkus dengan kain ramai baru, kemudian dibungkus lagi dengan kain katun, kemudian dibungkus lagi yang baru. Setelah melakukan hal ini masing-masing 500 kali,
Kemudian mereka memasukkan jenazah ke dalam tabung minyak besi yang ditutup dengan kendi dari besi. Kemudian setelah membuat tumpukan kayu pemakaman dari berbagai kayu harum, mereka mengkremasi jenazah raja pemutar roda dan harus melakukan hal yang sama dengan jenazah Tathagata. Ini waktu itu Buddha mau parinibbana. Buddha ditanya oleh Ananda, murid kesayangannya, bukan murid terdekatnya, sebagai asisten yang selama 20 tahun. Ini Ananda bertanya kepada Tathagata. Ini jawabannya Tathagata, jawaban Sang Buddha, untuk seperti raja, memperlakukan tubuh Tathagata seperti raja pemutar roda. Sebuah stupa harus dibangun di persimpangan jalan untuk Sang Tathagata dan para umat awam yang mempersembahkan bunga atau wewangian dan warna-warna di sana dengan penuh ketulusan hati akan memperoleh manfaat dan kebahagiaan untuk waktu yang lama. Ini Buddha mengapa untuk suruh bikin stupa ini, untuk memberi kesempatan kepada murid-muridnya, memberi kesempatan kepada umat-umat awam, upasaka, upasika, untuk memberi penghormatan. Karena dengan memberi penghormatan penuh keyakinan ini bisa membawa manfaat yang besar, bisa batinnya tenang, setelah meninggal terlahir di alam bahagia atau alam surga. Ini mengapa Buddha menyuruh seperti bikinkan stupa di persimpangan jalan. Ini untuk memberi kesempatan kepada muridnya. Ananda, ada 4 orang yang layak dibuatkan stupa. Pertama, seorang Tathagata, arahat, Buddha yang telah mencapai pencerahan sempurna. Ini seperti Buddha, sama Sang Buddha yang ajarannya masih kita anut sampai sekarang, yaitu beliau telah mencapai pencerahan sempurna dengan sendiri tanpa guru dan bisa mengajarkan dhamma kepada makhluk-makhluk yang batinnya sudah siap. Terus yang kedua, Paceka Buddha. Paceka Buddha ini adalah Buddha kecil, Buddha yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan kekuatannya sendiri tetapi tidak bisa mengajarkan dhamma. Terus yang ketiga, siswa Sang Tathagata seperti Ananda, Sariputra, Moggallana, Mahanama dan lain-lain. Ini adalah siswa-siswa Sang Tathagata. Yang keempat, seorang raja pemutar roda seperti raja-raja. Bahkan di Indonesia sendiri ada candi-candi kan, ini raja ini, peninggalan-peninggalan ini adalah wujud penghormatan kepada raja, kepada Sang Tathagata, kepada Paceka Buddha, kepada siswa-siswa Buddha, yaitu dibikinkan stupa. Ini kalau di dalam sutta, Mahaparinibbana Sutta. Nah, pertanyaannya, tradisi apapun tidak. Bagaimana Bante? Kita sebagai umat Buddha seharusnya memperlakukan jenazah. Pertanyaannya kan gitu. Bagaimana? Bagaimana Bante? Kita sebagai umat Buddha, cara kita memperlakukan jenazah orang tua kita, sanak saudara kita, guru kita. Di dalam ajaran Buddha, Buddha tidak mengharuskan untuk misalnya dikremasi, misalnya dikebumikan. Ini tidak dituntut atau tidak diharuskan. Sesuai di mana kita tinggal, sesuai di mana budaya dan tradisi itu berlaku. Yang penting tidak melanggar norma-norma aturan adat, norma-norma yang melanggar yang bisa menimbulkan kejahatan dan tidak baik. Ini yang penting. Sesuai dengan tradisi dan kebudayaan di mana kita tinggal. Di dalam Dhamma, tubuh kita ini terdiri dari 4 unsur, yaitu unsur angin, unsur api, unsur air, dan unsur tanah.
kita ini bisa hidup, tubuh kita ini, rupa ini ada 4 unsur. Kalau napas kita berhenti, unsur angin berhenti, ini dikatakan meninggal dunia, nggak ada napas. Tetapi kalau kita dipegang, ya kan, dipegang ini panas, berarti kalau dingin sudah dingin, unsur apinya sudah lenyap, berarti bisa dikatakan mayat. Tadi kan angin, napas, nggak ada napas, nggak ada gerak, meninggal, ini sudah jadi jenazah. Dipegang dingin, udah jadi jenazah. Terus unsur air dibiarkan lama-lama, ini kan membengkak, biru, membengkak, terus ada keluar air dari telinga, dari mata, dari lubang-lubang kotoran. Ini unsur air, unsur airnya. Terus unsur tanah dibiarkan di tanah, lama-lama dia jadi tulang belulang, lama-lama jadi tanah. Ini unsur tanah. Bagaimana kita menyempurnakan, kalau istilah umum itu menyempurnakan dengan cara, ya ada beberapa cara, ada 4 cara ini. Misalnya unsur angin. Unsur angin ini seperti yang ada di Bali. Yang ada di Bali dia ditaruh di bawah pohon trunyang itu kan. Dia kena angin, lama-lama kan hancur sendiri kan, hancur. Ini menyempurnakan lewat angin. Ada yang lewat api, yaitu di kremasi, dibakar di krematorium. Ada yang di ngaben kalau orang Bali itu, dibakar. Ini menyempurnakan lewat unsur api. Terus ada air, misalnya seorang nelayan, dia meninggal di tengah laut, perjalanan masih 3 bulan, 4 bulan kan nanti busuk. Dikasih pemberat, dimasukkan ke laut, ya boleh-boleh aja, sah-sah aja dalam ajaran agama Buddha. Ini menyempurnakan lewat air. Kalau misalnya 2 atau 3 sekalian Bante, boleh saja. Misalnya gini, dikebumikan kan unsur tanah, unsur padat. Dikebumikan dulu, misalnya sampai 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun, digali lagi, diambil. Kan ada tulang belulang masih kan, diambil, terus ini kan sudah menyempurnakan lewat unsur tanah, unsur padat. Digali, dikremasi, jadi lewat unsur api, kan udah 2. Terus dilarung ke laut, ini udah 3, seenggaknya 3. Ini boleh aja, nggak ada masalah. Ini kan wujud penghormatan kita terhadap jenazah itu. Dan seorang makhluk atau manusia ini terdiri dari 2, yaitu nama dan rupa, tubuh dan jasmani. Kita ini menyempurnakan itu, ini kan tubuh, jasmani, rupa ini. Kita ini memberi penghormatan kepada orang tua kita, kita memberi penghormatan kepada leluhur kita memberi penghormatan kepada guru kita, lewat cara kita, itu kan suatu penghormatan. Misalnya gini, suatu contoh, saya punya guru, yaitu Bante Nyanasila. Karena ada tubuh, karena ada rupa, beliau bisa ngajarin saya baca parita, ngajarin saya dhamma, ngajarin saya meditasi. Karena ada rupa. Coba tidak ada rupa, gimana? Kan nggak bisa mengajarin. Walaupun misalnya ini kan wujud penghormatan terhadap rupanya, seperti halnya kita punya orang tua, ini wujud karena adat rupa, beliau telah memberi makan kita, beliau telah menunjukkan cara bicara, mengajari jalan. Ini kan karena ada rupa. Kalau nggak ada rupa kan tidak. Ini suatu penghormatan kita kepada rupa, seperti halnya Buddha. Buddha di saat
telah mencapai pencerahan sempurna selama 7 hari itu kan, beliau kan memberi penghormatan kepada pohon bodhi. Dia berdiri selama 7 hari memandangi pohon bodhi, tidak gerak sedikit pun, tidak berkedip. Ini kan wujud penghormatan kepada barang atau kepada rupa pohon bodhi itu. Nah, seperti halnya kita ini sebagai manusia, kita ini menghormati leluhur kita ini menghormati keluarga kita, orang tua kita yang sudah menjadi jenazah. Kita hormati dengan penuh penghormatan. Misalnya ada mandikan dengan penuh lembut, walaupun ini sudah tidak ada rasa, walaupun dibuang pun kan nggak masalah. Tetapi kita sebagai keluarga, kita sebagai sanak saudara, kita sebagai anak, kita sebagai cucu, kita harus menghormati mendiang. Kita harus memperlakukan mendiang dengan baik. Misalnya, ya mandikan pelan-pelan. Terus kalau di peti mau dikremasi, dikasih baju sepatu yang agak bagus, yang bagus. Ini kan wujud hormat kita, bakti kita kepada rupa ini, kepada jasmani ini. Karena jasmani ini beliau melahirkan kita di dunia ini. Karena jasmani ini beliau telah mengasih makan kita. Karena jasmani ini beliau telah mengajari kita baca, nulis, kan gitu. Kalau di dalam suta itu kan orang tua adalah Brahma, adalah guru pertama di dunia. Ini kan wujud kita memberi penghormatan kepada leluhur kita, kepada orang tua kita, kepada guru kita, ya seperti itu wujud penghormatan. Tetapi yang paling utama di dalam ajaran Buddha bukanlah itu. Kalau miturut di dalam ajaran Buddha itu ya boleh saja memberi penghormatan dengan mewah, dengan ini, dengan itu, persembahan ini, persembahan itu boleh saja, tidak ada larangan. Tetapi yang paling utama, lakukanlah pelimpahan jasa atas nama mendiang. Itu yang paling utama. Misalnya melakukan kebajikan, bermeditasi, berderma, lakukan pelimpahan jasa, semoga kebajikan ini diketahui oleh mendiang. Semoga kebajikan ini menjadi milik mendiang. Itu yang diajarkan Buddha di dalam suta. Itu melakukan perbuatan baik atas nama mendiang. Baik Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, mari kita berbuat baik atas nama mendiang, ataskan nama mendiang, atau dalam bahasa Pali idampo nyatina hontu sukita hontu natayo, ataupun semoga kebajikan ini diketahui oleh mendiang, semoga kebajikan ini menjadi milik mendiang. Ini yang diajarkan Buddha kepada Raja Bibisara. Ini seperti ini di suta, di kronologi hidup Buddha. Itu ini inti dari semua penghormatan kepada leluhur yang telah pergi mendahului kita. Mau pesta ini, pesta itu boleh, nggak ada masalah. Ini wujud penghormatan orang berbeda-beda. Tetapi yang paling bermanfaat, yang paling inti, ya ini, berbuat baik atas nama mendiang. Baik Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, semoga ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma. Oke, terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Waktu